Bikin podcast itu biar sekedar ngumpulnya. Kami berenam nih ya udah saling kenal, saling dekat, suka nongkrong karena ya di Jakarta tapi kita bisa pakai logat dan diksi-diksi yang Medan, Sumatera Utara gitu ya kalau kumpul berenam gitu. Kalau di luar berenam kan ya gue tetap gue gitu. Which is good. Ketika Ernest diundang di podcast mereka todong itu. Iya, mereka todong si produser yang kebetulan punya PH ini. Dan ternyata diiyakan sama Ernest. Jadi emang dua-duanya agak lain, nggak produsernya. Iya, kok bisa gitu 4 orang yang tidak terkenal ini dijadikan film gitu. Dan untuk Opal Gang nanti jangan kaget ketika film ini mulai ditayangkan di bioskop per tanggal 1 Februari 2024. Nanti di tiap-tiap bioskop akan ada tim-tim Basarnas ya, nggak apa-apa ya. Oh, kenapa? Karena akan ada tsunami tawa. OG Podcast barengan sama Willy Winarko. Hari ini kita punya tamu-tamu yang spesial nih. Emang kita punya teman-teman dari Agak Lain. Agak Lain. Lagunya Agak Lain gimana tuh? Agak lain kau. Iya. Agak lain kau. Boleh tolong MP3-nya aja nggak usah lu. Nggak usah lu tolong. Jadi beda. Mantap. Ini karena memang kita punya podcaster di sini, jadi gue nggak nge-host, jadi mereka akan nge-host sendiri ya. Terima kasih. Waduh, dibiarin sendiri gitu ya. Jangan gitu, Lil. Oke ya. Tapi pertama-tama mau ngucapin selamat dulu karena memang ini film sudah jadi gitu kan ya, sudah siap tayang nanti tanggal 1 Februari gitu. Thank you. Februari. Yes, jadi hari ini kita barengan sama 2 dari 3 nih ya untuk Agak Lainnya itu sendiri. Lalu juga kita juga bersama dengan Pak Sutradara di sini. Muatli Aco. Itu dia. Ngeri. Ngeri. Oke. Dia bisa nyanyi juga sih katanya. Oke, silakan kalau gitu lanjut. Gak usah diperpanjang. Oke. Opung. Ini mic mahal. Waduh. Ngomongnya nggak usah deket-deket Nggak usah banget. ya? Ya, agak jauh juga. Oke kok. Oke. Ya, itu kejauhan. Itu marah. Yes. Dari tadi soalnya lihat orang audionya, ya ampun. Iya. Mixingnya susah. Iya, lu PR siapa? ya. Vina Panduwinata lu maju mundur mikirnya. Udahlah dia suaranya. Miking. Udah suaranya Bang. Oke. Makin galak nyanyi. Ini udah kayak podcast ya aja nih memang ya. Agak Lain ini ada Bang Boris di sini, ada Bang Benny juga di sini gitu kan. Kita mau nanya dulu dong tentang filmnya ini. Ini gue lihat nih kayaknya horor banget nih filmnya. Boleh cerita dikit nggak sih tentang filmnya sedikit aja? Sebenarnya untuk horor sih enggak ya. Oke. Horor itu hanya sebagai pengantar atau pemantik cerita aja. Oke. Gitu. 80%-nya komedi. Oke. 10%-nya mungkin ke debat capres mungkin. Itu lebih horor kayaknya ya. Aduh. Itu 10% drama. Oke. Iya. 10% drama gitu. Jadi ini filmnya bercerita tentang 4 pemuda yang memiliki usaha rumah hantu di pasar malam. Tapi usaha rumah hantunya lagi dying. Oke. Lagi mereka memutar cara gimana caranya untuk ini supaya bisa bertahan. Akhirnya mereka merenov rumah hantu tersebut. Habis itu di pembukaan hari pertama rumah hantu itu yang setelah renov, ada pengunjung datang, terus pengunjungnya kaget kena serangan jantung, meninggal di situ dan kita kubur di situ. Aduh, emang jadi dark ya tiba-tiba ya kalau diceritain seperti itu ya. Dan semua gerak-gerik kita akan menjadi salah atau benar kita nggak tahu. Oke. Untuk menghadapi si mayat itu. Nah, di film ini itulah kurang lebih nantinya akan ya kelakuan-kelakuan kita apa aja nih untuk menutupi kebohongan demi kebohongan. Waduh, siap. Ya. Dibanding Titanic mah jauh. Waduh. Jauh. Nah, emang Titanic kan emang drama. Ya Dan yang Titanic emang jauh lokasinya dari sini. ya kan itu gampang buat ngebandingin kan. Oke. Tapi boleh tahu nggak sih untuk Bang Aco sendiri, awalnya itu bisa mensutradarai film ini tuh jadinya awalnya gimana? Jadi sebetulnya si teman-teman Agak Lain ini memang sudah pernah bermimpi punya film sendiri. Oke. Cuman belum sempat direalisasikan. Oke. Karena kan untuk membuat sebuah film itu kan butuh PH, butuh produser, butuh penulis, butuh sutradara. Nah, tapi mereka sudah sempat memikirkan kayaknya seru nih kalau misalnya Agak Lain itu bukan cuman podcast, tapi punya film gitu. Syukur-syukur bisa meniru jejaknya Warkop yang berawal dari penyiar juga gitu kan. Mereka juga podcaster, sama-sama audio, terus tiba-tiba membuat film.
grup gitu dan itu langgeng banget filmnya dan jadi ikonik banget sampai sekarang. Nah itu kan harapan mereka gitu. Akhirnya mulailah mereka mencari-cari premis-premis cerita apa ya kira-kira yang bisa dijadiin film. Nah ketika Ernest diundang di podcast mereka todong itu. Iya mereka todong si produser yang kebetulan punya PH ini. Dan ternyata diiyakan sama Ernest. Jadi emang dua-duanya agak lain, nggak produsernya. Iya, kok bisa gitu 4 orang yang tidak terkenal ini dijadikan film gitu. Jadi memang sebuah perjudian yang sangat berani gitu. Resiko tinggi. Iya, karena kan memang Imaginary itu dikenal dengan film-film yang lumayan gambling ya. Dari mulai Ngeri-Ngeri Sedap itu kan film tentang latar keluarga Batak. Orang mungkin akan skeptis siapa sih yang menonton film daerah, tapi ternyata booming gitu kan. Terus Jatuh Cinta seperti di film-film, siapa sih yang menonton film hitam putih? Nggak taunya laris gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa kecipratan ide-ide idealisnya dari Imaginary itu gitu. Yang ketiga ini iya mudah-mudahan kalau tidak ya setidaknya dia jadi contoh gagalnya gitu. Karena kan selalu ada sesuatu untuk memulai gitu ya. Tapi mudah-mudahan jangan dicoba-coba lagi kan. Iya gitu. Aduh, tapi enggak dong kita doain supaya sukses. Amin. Ya, kan? Makanya ketika Ernest ke sana dan mereka juga menceritakan premis yang mereka punya, ada satu yang diterima sama Ernest yang tentang rumah hantu ini. I see. Iya, karena sebelumnya mereka ini udah punya premis-premis lain, cuman nggak diterima. Kayak bandnya dulu sempat punya premis apa tuh band sebelum rumah hantu. Jadi apa deh? Jadi kami ceritanya itu 4 anak yang mau sekolah. Tapi sekolahnya itu mau tutup karena kekurangan murid. Jadi filmnya apa tuh? Jadi minimal harusnya 5 orang untuk sekolah itu buka. Cuman ada 4 jadinya nggak bisa sekolah di sana. Judulnya Laskar Pelongo. Makanya ditolak gitu. Makanya ditolak kayaknya kurang oke nih. Boris juga punya waktu itu. Punya dia. Semua tuh punya. Waktu itu ada aku ngelempar ke Ernest. Ide kita ini adalah pemuda-pemuda di kampung. Kita tuh sangat-sangat solid. Kita menolak sekali peredaran ataupun kehadiran narkoba di kampung kita. Nah, bagus ini. Gitu. Nah, terus abis itu ada satu orang datang di kampung kita terus nggak lama dia di penjara. Judulnya apa tuh? Judulnya Serigala Terkilir. Nah, kan? Makanya ditolak gitu. Bahkan sampai pas gua ngasih ide musikal pun ditolak. Musikal ada juga. Jadi gua sempet ngasih ide tuh ini film musikal tentang 4 orang yang pergi ke pedalaman Kalimantan untuk berobat turun bero. Petualangan hernia. Nah, itu nggak bisa juga gitu. Makanya akhirnya yang diterima makanya yang diterima yang rumah hantu. Jadi tuh melalui proses kreatif yang lama panjang yang agak lain di sini agak lain hayalan mereka itu. Aduh, oke. Iya. Ntar kita siapin lagi buat media habis. Oke. Terus akhirnya kan ini udah jadi nih, udah dijalankan gitu kan semuanya. Terus dari kan waktu itu kan udah ada ya main film sebenarnya juga ya. Itu apa yang sebelumnya ini Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap. Tapi nggak ada Oki. Nggak ada. Oki MC. MC Premier sama MC Roadshow. Iya. Tapi sekarang nih berarti semuanya full team nih. Full team. Terus gimana setelah syuting, setelah melakukan semuanya, boleh sharing-sharing dikit nggak tuh kayak rasanya gimana setelah punya sebuah film bareng-bareng bukan cuma podcast doang sekarang? Kami ini apa ya, bikinnya itu tuh sekedar biar kumpul aja gitu. Kami bikin podcast itu biar sekedar ngumpul aja. Kami berenam nih ya udah saling kenal, saling dekat, suka nongkrong karena ya di Jakarta tapi kita bisa pakai logat dan apa diksi-diksi yang Medan, Sumatera Utara gitu ya kalau kumpul berenam gitu. Kalau di luar berenam kan ya gue tetap gue gitu. Which is good. Yang literally beda gitu kan. Willy agak bingung. Kok 6? Kan yang main 4. Enggak, jadi kami ada berenam di tongkrongan gitu. Ada kami berempat yang lain, terus Lolo sama Babe Cabita. 6 stand up comedian yang suka nongkrong lah dulu, ngumpul-ngumpul, nggak ada kegiatan ngumpul aja gitu. Gitu. Kalau sama Gita Bebita kan agak sulit, karena dia kan cewek gitu. Iya. Gitu. Jadi harusnya 6, cuman karena mixer itu colokannya channelnya 4.
gitu kan Bener cuma lagi. 4 itu. Bener lagi. Gitu. Akhirnya Iya emang gitu. alasan teknis aja mereka. Alasan bergabung. teknis. Iya. Jadi karena udah kayak ngumpul gitu terus ya udah ngapain ya biar ada karyanya gitu. Yeah. Ya udah kita bikin podcast aja lah, simple gitu. Oke. Ngeditnya gampang gitu. Yeah. Nah, dari situ ternyata memantik banyak hal yang muncul lagi, bikin Yeah. YouTube, terus Yeah. bikin lagu. Yeah. Terus akhirnya waktu itu juga ada film ngeri-ngeri sedap Yeah. gitu. Terus akhirnya sekarang benar-benar punya film yang benar-benar 4 orang membernya Iya, itu jadi pemeran ada di utamanya sana. gitu kan. Film mana coba yang nanti kalau tayang ada banyak orang yang nggak ngeh itu bahwa 4 orang ini adalah orang yang terkenal gitu. Oh, sangat Nggak terkenal. ngeh, karena memang nggak terkenal. Iya. Jangan merendah. Wah, kita kan kenal di Siantar. terkenal di siapa? Iya. Kenapa film ini sangat susah untuk dieksekusi oleh PH waktu syuting waktu itu? Karena ya secara pemain juga kan layer 2 semua nih. Sementara bikin film itu bukan proyek-proyek 100-200 juta, Iya. MM-an gitu. Iya. Benar. Terus juga ya ini udah ceritanya begini, line up cast-nya begini, Iya. nantilah makanya lah pengusaha Tiongkok bernama Ernest Prakasa kita senggol egonya, Iya. kesenggol egonya makanya dia mau bikin syuting ini. Dan Iya. setelah jadi film kayak, hah? Sempat sih merenung dia kenapa gua iyain. Oke, langsung aja bisa ditonton tuh ya 1 Februari. Ya, 1 Februari. 1 Februari. Oke, kalau katanya juga perannya dari Bang Bene di sini agak lain juga nih. Ada agak ditunggu-tunggu nih. Boleh cerita dikit nggak tentang perannya sendiri di film? Perannya sebenarnya nggak agak lain, normal aja layaknya aktor pada umumnya. Ya, Oke. Cuman kemampuan aktingku kan yang agak lain. Nah, jadi menimbulkan perdebatan Perdebatan. di dunia sineas tuh. Wah, Iya, rame banget oke. diobrolin. Orang-orang mau apa ya? Kayak pengen banget Benar, excited benar. mau nonton Oke. filmnya karena mereka membayangkan sejelek apa sih aktingnya Enggak gitu. dong. Jadi kayak masa sih nggak Mungkin bisa kalau itu gitu. dari yang paling adil itu dari kacamata sutradara kali. Oke. Iya. Oh, boleh, Melihatnya. boleh. Iya. Ya jadi peran Bene itu sebetulnya peran yang paling sulit ditaklukkan. Oke. Iya, bahkan oleh sekelas Reza Rahadian dan Oka Antara, mereka belum tentu bisa memainkan karakter Bene sebagus Bene. Karena kan memerankan karakter Bene, yang Iya. paling bagus itu ya Benenya. Iya, gitu. iya, memang betul. Karena untuk jadi kaku itu nggak gampang gitu. Iya, iya, iya. Kayak iya. misalnya ya Iya. untuk karakter Habibie. Katanya Reza Rahadian lebih bagus dari Pak Habibinya kan. Betul. Iya kan artinya Reza sangat keren. Oke. Tapi kalau untuk memerankan karakter Bene Nggak kita bisa. sih nggak yakin nggak bisa Reza Rahadian. Jauh. Iya, iya. Acting lentur itu gampang, yang kaku tuh yang susah. Oke. Iya. Bumblebee casting kita tolak kok. Oh, siap. Kurang kaku Anda. Iya. Kok malu ya? Itu ya nanti ya bisa kita lihat Bro, juga kita nanti. emang nggak bisa jual apa-apa kecuali menertawakan diri sendiri, bro. Udah lah, amin. emang begini strateginya. Ya sudah tidak apa-apa. Yang penting nanti langsung 1 juta penonton minggu Iya. pertama. Amin. Iya kan? Wih, minggu pertama. Amin, Gokil amin. di pemutaran minggu pertama 1 juta, keren. Aduh. Oke, kan tadi kita udah ngomongin nih tentang perannya sendiri, tentang cerita-ceritanya gitu. Kalau ngomongin lokasi syutingnya untuk Pak Aco itu ngelihatnya lokasinya seperti apa dan mungkin bisa ceritakan sedikit tentang penggunaan set-setnya. Yang menarik dari film agak lain itu karena setnya tuh otentik banget. Kita pakai pasar malam dan kita tidak menyewa pasar malam, tapi kita bikin pasar malam, mendesain Oke. sendiri pasar malam seperti di bayangan kita, ada rumah hantu seperti yang di bayangan kita dan wahana-wahana yang lainnya gitu sesuai kebutuhan. Dan itu yang menjadi buat gue pribadi ya, gue belum pernah ngedirect film dengan set yang seotentik ini gitu. Karena biasanya kan kita ya cari tempat kita sewa gitu. Iya. Nah, kalau ini kita memang mendesain dari nol gitu. I see. Jadi kayak ada apa ya? Ada visi yang diwujudkan dari nol tuh sebuah kebanggaan tersendiri gitu, kayak kepuasan tersendiri dalam berkarya. Ditambah lagi kan orang biasanya bilang film komedi ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah, makanya kita pengen bikin film komedi yang agak lain gitu. Oke. Jadi ada suspense-nya, Iya. ada sedikit bumbu horornya, Horor, iya. dan ada dramanya juga. Jadi ya mudah-mudahan orang nggak bisa tuh kayak tunggu aja nanti di rumah lah nonton di TV, beda bro. Experience, Oke. cinematic experience-nya nggak Wih, berasa. siap. Itu harus dirasakan di layar lebar. Oke. Itu kapan ya? Kapan ya tadi ya? 1 1 Februari. Bagus. Bagus, masuk.
Kalau itu kan dari setnya, ya kan. Tadi juga dari perannya. Kalau dari sisi ibaratnya barengan sama teman-teman agak lainnya itu sendiri kan banyak nih bercandanya, ya kan, ketawanya gitu. Rasanya bekerja sama bareng-bareng tuh seperti apa? Ya mereka memang banyak bercanda, tapi ketika udah on cam ya udah langsung jadi peran yang dimainkan gitu. Oke. Justru yang menjadi keuntungan itu adalah biasanya kita kesulitan untuk meyakinkan penonton bahwa mereka ini udah bersahabat lama. Oke. Nah ini PR yang gua udah ketolong karena mereka udah beneran sahabatan lama. Jadi untuk merangkai chemistry-nya tuh udah nggak sulit gitu. Biasanya kalau aktor-aktor itu ada ensemble itu pemerannya ada 3 sama itu memang baru ketemu di project itu. Gitu. Tapi ini emang mungkin karena dari podcastnya udah sahabatan juga, jadi udah kebiasa kerja sama bareng. Dan kita pun sebagai pemain merasa beruntung di directnya oleh Muatli Aco. Wah, karena ya beliau juga ngikutin kita juga, berteman juga udah dari lama juga, jadi udah tahu bahkan jokes insidernya pun dia tahu gitu. Apa yang sering dibahas di podcast terus buat diadegankan, buat dibikin menjadi scene, dia tahu ini dibikin begini gitu. I see. Jadi itu bakal ada banyak tuh ya, inside joke kalau misalnya lo suka menonton, lo ngefans banget sama podcastnya, itu bakal masuk ke dalam filmnya juga. Karena kan di situ Oki berperan sebagai Oki, Bene berperan sebagai Bene. Nama karakternya nggak jadi Bene jadi Tigor, enggak. Bukan gitu. memerankan karakter, tapi memerankan diri sendiri. Gitu. Makanya 5% dari film ini ya dokumenter sebetulnya. Tentang kisah hidup mereka sebetulnya. Oke. Genrenya dokumedi ya. Dokumedi. Siap. Karena mungkin kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol, mungkin sekarang kita pengen mencoba untuk break dengan main games dulu. Boleh dong. Oke, boleh dong. Kita punya sebuah fishbowl di sini. Ini ada game yang namanya Agak Lain. Kita pegang. Jadi ceritanya adalah ini ada beberapa kata-kata ya jatuhnya ya. Nah di sini nanti diambil satu kata-kata, terus nanti lo tinggal nge-describe, satu orang mendescribe hal tersebut itu yang agak lain seperti apa. Kita mulai dari siapa nih kira-kira? Boleh, mungkin saya dari pertama. Oke, dari Bang Bene dulu. Agak sulit ini, agak sulit. Lebih ke agak sulit megangnya ya. Bukan ke agak lain, agak sulit. Tren. Oke, tren yang agak lain. Tren Kayak yang gimana agak sih? lain. Tren Bene lagi. menurutku tren yang agak lain adalah tren joget TikTok. Kenapa tuh? Karena tidak semua manusia terlahir untuk joget. Oke. Lu doang kali Ben. Jadi kayak kalau ketemu orang sekarang itu, ayo bang bikin joget TikTok dong, joget TikTok dong. Tidak semua layak ditonton untuk joget. Misalnya diri sendiri ini. Diri sendiri ini sangat menghindari tren itu. Cuman kalau kayak lagi promo gini, kayak lagi datang gitu, kayak bang kami minta konten joget ya bang. Terus aku menolak, yang 3 lagi mau. Emang ada beberapa orang terlahir untuk tidak joget. Oke, siap. Gitu. Jadi tren ini nih yang agak lain sih. Itu satu dari Bang Bene. Langsung ke Bang Boris. Istilah yang agak lain. Istilah yang agak lain. Ya bagi orang sekarang, bagi se-Indonesia Raya ini ya agak lain. Mereka baru karena kita tuh sering banget ditek-tekin ada kejadian apa gitu ya, tentang koruptor, tentang apa, agak lain memang banget. Jadi sudah mulai menasional. Tadinya masih cuma Medan, Sumatera Utara. Sekarang udah ada agak lain, orang udah ngerti penggunaan agak lain itu untuk bagaimana, untuk hal-hal yang gimana. Mantap. Berarti pastinya membuat agak lain ini jadi semakin mendunia, membumi. Jadi langsung top of mind agak lain. Wah, orang itu berempat. Oh, siap. Kita berharap lah nanti ada momen. Mas, mohon maaf ngapain lama banget kayaknya. Saya kan dapatnya duit ya. Saya dapatnya duit, nggak ada kertas. Dari tadi nyari. Ada ya? Ada ya? Ada. Oh ini. Nah, itu dia. Gas. Mau dapat duit. Iya malah dapat itu ada duit. Kocak. Mudah-mudahan itu pertanda ya. Oh, pertanda ya kita mau dapat duit banyak ya. Kuliner yang agak lain. Kuliner yang agak lain itu adalah kuliner yang lebih mementingkan pedesnya ketimbang rasanya. Itu aneh sih menurut Jualan gua. sambel ya? Iya. Karena rasa pedas itu akan merusak rasa aslinya menurut gua. Oke.
Semuanya dibikin level-level pedes-pedes nggak ini gue nggak setuju. Oke. Atau jangan-jangan si pedes ini emang buat menutupi kekurangan masakan. Nah itu. Kalau gue biasanya kalau makan, gue makan dulu tanpa bumbu apa-apa. Oke. Itu yang baik dan untuk menghargai yang bikin. Iya, karena kalau misalnya dia enak, tanpa dikasih apa-apa pun ya udah enak. Udah enak. Justru kalau kita kecewa ya udahlah tambahin sambal, tambahin apa. Jadi ngebumbuin sendiri ya. Iya, aneh nih, aneh. Oke. Aneh sih, aneh. Kuliner Siap, agak lain. itu dia agak lain Agak dari lain. Cash dan juga saudara dari film Agak Agak Lain. Lain. 1 Februari 2024. 2024. Yes. Nah, kalau tadi kita udah main game, sekarang gue pengen balik lagi ngobrol tentang semua orang-orang yang terlibat di balik film ini gitu ya. Kan ada banyak banget nih kalau gue lihat, mulai dari banyak. artis, mulai dari Banyak banget. investor, yaitu Iya. kalian sendiri mungkin bisa gitu kan. Boleh cerita dikit nggak nih tentang semua yang terlibat di sini? PH yang menaungi itu kan namanya Imaginary. Tapi di samping Imaginary itu juga ada beberapa investor juga, termasuk mereka ini investor. Investor juga. Beneran. Investor juga. Jadi ini mungkin gua nggak tahu ini pertama kalinya apa enggak buat kalian. Kalian main di sebuah film tapi kalian juga invest di film. Betul. Pertama kali. Kan kalau Pertama kita lihat kali. film-film Hollywood ada siapa Dwayne Johnson main tapi dia juga di Produser. co-producer Iya. atau eksekutif produser. Iya. Nah, Ernest membuka Wacana itu ya. kesempatan itu kepada kita juga Oke. gitu. Jadi menurut gua di PH Imaginary ya ini ya lumayan terobosan yang sangat luar biasa. Iya. Jadi, Iya kan? jadi mereka mau nggak mau serius. Oke. Karena Makanya mereka sudah mempertaruhkan tabungannya di situ. Uangnya ada di situ juga. Iya. Gitu kan. Kayak promo jadi semangat, Semangat. syuting semangat, Iya. segala macam semangat. Tidak ada momen moody gitu. Iya, tidak nggak ada ada. momen Oh, kita iya. kayak, aduh, mager nggak ada. Iya. Waktu Orang uang sendiri. Waktu syuting itu kan kita makan kan biasa Iya. makan ada PU-nya gitu kan Iya. prasmanan. Iya. Makan harus habis ya. Sayang. Jangan makan terus dibuang-buang gitu. Karena ada uang kami di situ. Lo tahu ya budgetnya bayarnya Iya, berapa iya. di situ ya. Itu dia. Oke, aduh ini agak lain bener ya. Iya. Udah main di situ, investor juga Tapi di PH situ. Imaginary yang mengusulkan ataupun memunculkan klausul-klausul kontrak yang lumayan brilian lah buat kita kontrak buat IP agak lain sendiri, Iya. ada kontrak yang tersendiri dan I kita see. ditawarin sebagai investor juga Iya. gitu. Jadi kita lihat wah ini sebuah kemajuan lah di bidang intellectual rights Property. gitu. Oke, Iya, intellectual iya. property IP-nya gitu ya. Karena emang ini agak lain bukan cuman sebagai podcast aja. Sekarang ada filmnya, Ya, mungkin iya. nanti bakal ada apa? Restoran kah? Oh, apa ormas kah? kayaknya ya. Oh, Enggak ada Nggak sih. rencana. Mana Nggak tahu. sih. Iya. Nggak sih, takut kitanya yang diserang sama mereka. Ormas agak lain. Jadi ngelakuin apapun sah. Namanya juga agak lain. Iya. gila Atau sih. di ini. saat orang menentang dia setuju. Emang bener ya. Ini salah satu podcast yang paling entertaining, yang paling lucu yang pernah gue datengin. Terima kasih banyak gitu ya untuk teman-teman kalau- di sini. Kalau ormasnya demo, yang lain tulisannya spanduknya tolak. Kalau dia, aku nggak apa-apa. Aku nggak masalah. Aku mau. Nggak masalah itu bang, gitu tulisannya. Iya. Orangnya kayak ya udahlah. Gila. Aku nggak masalah BBM naik. Gitu. Kenapa sih pada nggak setuju? Aduh, ini ngobrol-ngobrol kayak gini kayaknya membuat gue jadi pengen banget nonton film agak lain ini sendiri ya. Harus Definitely dong. harus Harus ditonton di situ. Gue ada satu pertanyaan lagi yang terakhir. Mungkin sebagai orang-orang yang lumayan lucu gitu ya. Kalau tadi juga sama sutradara dibilang agak lain ini lucunya 11 dari 10 ya kan. Ada gak sih kayak beban gitu kayak wah gue harus lucu nih di film ini atau gue harus lucu nih di podcast gitu. Ada beban seperti itu gak sih Di- untuk yang di agak film? lain? Yang di film Nah, betul. makanya kenapa diambil premis ceritanya yang itu. Oke. Jadi premis ceritanya memang sudah akan menimbulkan situasi komedi tanpa Iya. harus kita trying to be funny. Jadi- Jadi beban itu kayaknya jadi nggak ada, jadi Malah hilang. nggak ada ya di Iya. situ ya. Jadi lucunya itu dari story, bukan dari siapa yang memerankan, terus bagaimana dia harus berekspresi supaya jadi lucu nggak. Jadi Oke. emang lucunya ini sangat brilian lah gila sih. Ois. Gila sih. Jadi Oke. kalau dibilang beda tadi dari cara pembawaan orangnya, gaya bicaranya, mungkin itu membantu tawa. Iya. Tapi sumber tawa sesungguhnya adalah dari ceritanya, dari storyline film ini. Mungkin Oke. bebannya ada di gua kali karena Karena ini yang nulis, ini yang nulis juga. karena gue yang nulis ceritanya dan gue bukan pelaku podcastnya, jadi
mungkin nanti akan ada ekspektasi yang membandingkan dari pendengar podcastnya yang biasanya mendengar cerita dari mereka lalu memvisualkan itu dalam kepalanya, itu kan visualisasi yang ideal di kepala dia kan. Nah, gimana caranya visualisasi yang gua lakukan dalam film itu bisa memenuhi ekspektasinya kepala dia? Karena tiap dia mereka cerita nih di podcast, semua pendengarnya itu punya bayangan yang berbeda-beda kan. Betul. Tentang selucu apa kejadian itu di kepala mereka. I see. Nah, ini dijadikan ada satu penggambaran yang tunggal gitu. Bener. Apakah mereka sepakat dengan penggambaran itu bahwa seperti itu lucunya? Nah, itu sebetulnya bebannya di gua sih. Oke, siap. Nge-translate ya. Untuk bebannya bukan di aku. Atau mungkin bisa juga para pasukan bermarkan itu nama pendengarnya podcast kan. Mereka bisa aja marah gitu pas nonton film ini. Kok ada gambarnya Nah, sih? itu. Kita pengen suara doang tahu. Ini penipuan nih gitu. Oke. Ini lucu banget. Kenapa teman-teman yang sekarang menonton Opal Gang lagi nonton harus menonton film agak lain? Mungkin diawali dari Bang Boris Bokir dulu. Opal Gang nggak harus nonton sebenarnya. Iya. Tapi kalian tuh di lingkungan sosial masyarakat akan tersingkirkan. Iya. Karena ketika kalian nongkrong kemana-kemana tuh orang tuh kan lagi pada heboh ngomongin film agak lain, terus kalian Opal Gang itu kayak nggak nyambung. Ini apa sih? Ini film. Dia belum nonton. Jadi dia merasa terkucilkan gitu. Jadi ya mau nggak mau emang harus nonton. Siap. Gitu. Jangan sampai terkucilkan ya Iya, di dalam pergaulan. Oke. Gitu. Jangan sampai lu ntar mau ngupload ke TikTok atau ke Instastory itu kayak, aduh, kok yang lain pada relate ya dengan ada posting-posting beginian atau dari terinspirasi dari jokes-jokes di film agak lain. Terus tapi dia nggak punya apa-apa. Itu dia. Makanya nggak harus sih. Oke, siap. Gimana kalau Bang Benny? Kalau aku sih lebih kalau teman-teman nggak nonton, hidup kalian nggak seimbang, nggak balance gitu. Karena kan kita di Februari lagi masuk ke masa-masa kampanye, keramaian politik gitu kan. Jadi ada momen-momen yang kayak penuh perdebatan gitu, penuh diskusi sama orang gitu. Jadi kayak itu lebih ke drama-drama gitu. Kalau dia nggak nonton komedi, gimana mau seimbang? Oke, siap. Walaupun papa atau istri kalian lucu di rumah, beda lucunya sama film ini. Siap, Betul. siap. Lucu-lucu keluarga kalian belum bisa menyeimbangkan hidup, tapi kalau lucunya kami sudah pasti. Membuat hidup kalian jadi tentram, nyaman dan aman. Aduh. Sedap. Makin nambah beban gua ya. Boleh ditutup untuk Bang Aco. Kira-kira kenapa teman-teman Opal Gang harus menonton film ini? Karena tidak ada film yang lebih bagus dari ini. Siap. Tidak ada. Nanggung. Nanggung udah kejebur sekalian. Jeburin. Udahlah pokoknya. Janji aja sekalian lah. Mumpung ini musim kampanye. Musim janji ya. Jadi kami juga berkampanye bahwa kami akan memberikan film yang lucu. Jadi kalau kampanye politik kalian boleh pilih 1, 2 atau 3, tapi kalau di sini kalian harus tonton 4-4-nya. Sedap. Dan untuk Opal Gang nanti jangan kaget ketika film ini mulai ditayangkan di bioskop per tanggal 1 Februari 2024. Nanti di tiap-tiap bioskop akan ada tim-tim Basarnas ya, nggak apa-apa ya? Kenapa? Karena akan ada tsunami tawa. Tsunami tawa. Selain Basarnas katanya akan ada tim Gegana. Kenapa Kok bisa ada Gegana? Karena akan ada ledakan tawa. Oke, Opal Gang jangan lupa buat menonton 1 Februari 2024. Itu dia Agak Lain. Yo! Jangan lupa nonton. See you Opal Gang. Bye.